Assalamualaikum. Halo Rek. Jumpa lagi sama aku Macan, Malva cantik, presenter Mugaru. Aku sekarang lebih kelihatan cantik nggak? Yo ilah pastinya, presenter Mugaru. Nah, buat kamu nih yang pengen sekolah di Mugaru, cepetan daftar. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, yo apa Rek? Yo akeh lah. Petang juta isok kayak tuku HP kayak HP ku. Loh, makanya cepetan daftar. Sat wat ojo rewel. Aku Macan, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mel, kamu ngapain Mel? Hehe, lagi ngiklanin Mugaru Pak. Kamu pengen dapat nilai berapa? 100 Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mugaru lover semuanya dimanapun Anda berada dan lagi apapun ya. Pastinya pagi hari ini saya doakan semuanya tetap sehat, tetap semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Saya ini menggos-menggos karena harus ke lantai 3 dan jalan-jalan di kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Karena ada tes psikologi bagi mereka ya, untuk mengetahui, untuk mendeteksi bakat awal ya. Dan ini sangat penting karena ini akan sangat membantu mereka nanti untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Dan saat ini saya tidak sendiri karena sedang ditemani sama ini ada Pak Akil ya. Ada Pak Akil, guru BK-nya Mugaru. Nah, ini saya mau tanya-tanya dulu ya. Pak Akil, ini apa maksud dan tujuan diadakannya tes psikologi ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Nur untuk tes bakat ini di kelas 7 itu di mana berguna untuk mendeteksi yang tadi sudah dikatakan sama Pak Nur, mendeteksi bakat dan minat awal di kelas 7. Karena ini nanti berdampak ketika goalsnya anak itu kelas 9 itu nanti seperti apa. Oleh karena itu di sini semacam pretest untuk di sekolah Mugaru ini nanti ada 2 tes psikotes itu dilaksanakan di kelas 7 dan di kelas 9. Kalau di kelas 7 itu untuk mendeteksi bakat minatnya dia, kira-kira nanti ikut ekstrakurikuler yang cocok seperti apa, terus juga gaya belajarnya bagaimana, seperti itu. Terus untuk kelas 9 sendiri nanti untuk pengkategorian kira-kira ini nanti anak ini cocok masuk SMK, SMA, terus juga jurusannya itu jurusan apa di IPA atau IPS ataupun kejuruan lainnya, seperti itu Pak Nur. Oke guys, jadi ini konten yang luar biasa ya. Ini karena ini mau mencoba angle lain dan mencoba gaya baru ini ya. Dan ini guys. Kita tetap nyantai tetapi tetap serius gitu Pak Akil. Iya. Dan tentunya mereka ini dalam mengerjakan instrumen yang diberikan oleh Bapak Ibu pengujinya ini kan harus serius Pak Akil ya. Karena kalau nggak serius ini nanti kan hasilnya beda. Jadi antara bakat, antara minat yang sungguhnya ini nanti beda dengan hasilnya karena apa, mengerjakannya itu dengan tidak serius. Maka di sini dituntut keseriusannya. Dan ini bekerja sama dengan lembaga apa ini Pak Akil? Nah, kebetulan Mugaru ini bekerja sama dengan lembaga Saka, yaitu memang sudah memiliki kinerja yang baik untuk di bidang psikotes dan juga merupakan rekanan yang sudah lama bagi sekolah Mugaru dengan Saka ini. Jadi insya Allah hasil yang didapatkan nanti sesuai dengan apa yang diharapkan, karena berangkat dari review dari anak kelas 9 yang kemarin lulus, bahwasannya hasil tesnya itu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi bener banget yang dikatakan Pak Nur ini, bahwasannya tes psikotes itu adalah cara kita untuk menentukan langkah selanjutnya itu seperti apa. Jadi
harapannya nanti ini anak-anak ini mengerjakan dengan baik, dengan serius, lalu nanti hasil tesnya bakat minatnya seperti apa dan gaya belajarnya seperti apa. Jadi nanti setiap pembelajaran itu menjadi lebih maksimal seperti itu. Jadi nanti apapun hasilnya itu harus kita terima itu sebagai pedoman ya. Karena ada juga sih yang tidak menerima gitu loh. Ketika hasilnya keluar dan itu sesuai dengan jawaban tes ini, tapi mereka itu nggak nerima gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini jangan sampai terjadi, karena biar bagaimanapun yang namanya tes psikologi ini adalah tes yang ilmiah. Iya, tes yang ilmiah dan tidak ngawur gitu loh ya. Sudah teruji. Contohnya ada anak itu yang merasa, nah ini merasa bukan bakat ya, tapi merasa berbakat untuk menyanyi di bidang tarik suara gitu kan. Tetapi hasil tesnya ini nggak mengatakan seperti itu. Ini harus legowo. Karena apa? Karena itu tadi kan bisa jadi perasaan kita itu bisa jadi salah itu. Kok saya passionnya di menyanyi, padahal hasil tesnya nggak seperti itu. Nah, ini juga jadi bahan acuan tersendiri. Pokoknya harus menerima lah, harus menerima. Maka dari itu diharapkan semuanya itu mengisinya itu dengan benar, kan seperti itu. Kadang-kadang ada orang itu yang minat tapi nggak berbakat. Jadi kalau diibaratkan guys, kalau sudah punya minat, sudah punya bakat, itu diibaratkan kita itu berjalan di jalan tol, nggak ada hambatannya. Kenapa? Karena ya memang sudah fokus gitu loh. Yang bikin tidak mulus perjalanan kita itu ketika kita memaksakan minat kita, padahal kita nggak bakat di situ. Ataupun kita bakat tapi kita nggak minat di situ. Ini mungkin akan banyak hambatan. Nah, yang diharapkan itu tes ini akan memberikan petunjuk awal, dan kita semuanya harus menerima itu dengan lapang dada. Bisa jadi yang kita minati itu bukan bakat kita, ataupun yang bakat kita itu tidak kita minati. Ya, kita harus koreksi diri. Oke guys, sekian dulu ya ini vlognya ya. Ini vlognya orang menggeh-menggeh. Itu jalan-jalan ke lantai 3 dan ngevlog. Oke, akhirnya saya Pak Nur dan Pak Akil mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.